Film dimulai dari pasangan suami istri bernama Zoe dan Alec yang sedang memeriksakan diri mereka ke dokter. Saat itu, dokter mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah medis yang membuat Zoe dan Alec tak bisa memiliki anak. Dokter mengira bisa jadi hal itu disebabkan oleh psikosomatik yang muncul akibat trauma. Zoe bertanya, apakah bisa melakukan fertilisasi buatan? Dokter menjawab, itu adalah salah satu cara alternatif, namun biayanya cukup besar. Sekembalinya mereka di rumah, Zoe berbicara dengan temannya yaitu Sarah. Sarah memberitahu cara lain untuk memiliki anak yaitu dengan adopsi. Sebelum tidur, Zoe bertanya pada Alec mengenai saran dari Sarah sambil memberikan brosur tentang rumah asuh. Alec menganggap itu ide gila. Dia tak pernah terfikirkan untuk memiliki anak yang bukan darah dagingnya. Tapi Zoe menjelaskan ada banyak anak yang membutuhkan rumah. Keesokan paginya, Zoe masih marah kepada Alec karena pembicaraan semalam. Meski begitu, Zoe tetap menyiapkan sarapan untuk Alec. Beberapa waktu kemudian, setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya mereka pun pergi ke rumah asuh yang mereka lihat di brosur. Di rumah asuh tersebut, ada seorang anak laki-laki yang cukup unik. Anak itu selalu mengenakan setelan jas seperti orang dewasa dan bahasa yang digunakan pun tidak seperti anak-anak. Sesampainya di sana, Zoe dan Alec bertemu dengan Nyonya Lang, si pemilik rumah asuh. Zoe mengatakan bahwa mereka sangat mencintai anak-anak. Lalu Nyonya Lang bertanya, apakah mereka memiliki anak? Sebab di formulir mereka tak menjawab pertanyaan itu. Mereka pun menjelaskan bahwa Zoe tidak bisa hamil sejak mengalami kecelakaan. Nyonya Lang kemudian memberitahu kalau anak-anak di sana itu spesial. Dia butuh waktu untuk memastikan rumah yang akan anak-anak tinggali layak. Selanjutnya, Nyonya Lang mengajak mereka berdua berkeliling. Di ruang bermain, Zoe tak sengaja bertatap mata dengan anak kecil yang unik itu. Nyonya Lang bertanya tentang pabrik mainan milik Alec. Alec memberitahu kalau usahanya sedang ditimpa resesi. Mainan favorit Alec adalah Lego yang mana dia bisa membuat rumah, pesawat, kapal, ataupun apapun yang dia mau. Selanjutnya, Nyonya Lang bertanya tentang buku milik Zoe. Dibantu ibunya, Zoe mengelola sebuah toko buku anak-anak yang kebanyakan adalah hasil tulisan Zoe sendiri. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Nyonya Lang berkata akan menghubungi secepatnya. Dari rumah asuh, Alec mengantar Zoe ke toko buku, kemudian dia pergi ke pabriknya. Di toko buku, terlihat ibu Zoe sedang membicarakan cerita pada anak-anak yang datang. Hal itulah yang membuat toko bukunya terus berjalan, selain karena buku-buku ceritanya yang menarik. Sorenya, ketika Zoe baru saja pulang ke rumah, seseorang memencet bel rumahnya. Betapa terkejutnya Zoe saat melihat anak kecil yang dia lihat di rumah asuh sekarang ada di depan rumahnya. Anak kecil itu memperkenalkan diri sebagai Eli, lalu memberikan surat utusan dari Nyonya Lang. Zoe masih merasa bingung karena dia tidak mendapat pemberitahuan apapun dari rumah asuh. Eli mengatakan kalau proses permintaan Zoe mungkin saja dipercepat. Tanpa terlihat malu, Eli langsung bertanya di mana dia harus menaruh barang bawaannya. Tak hanya itu, dia bahkan tak segan meminta minum karena merasa haus. Zoe pikir Eli akan senang ditawari jus, tapi ternyata Eli meminta teh. Zoe pun berkata kalau Eli terlalu muda untuk minum teh. Akhirnya, Eli meminta susu. Saat menonton televisi, Eli meminta Zoe mengganti saluran televisi kartun ke saluran televisi berita CNN. Meski agak mengejutkan, Zoe tetap mengganti salurannya. Eli berkata, dia selalu diajarkan untuk sering menonton saluran berita dunia. Zoe kemudian menelpon Alec untuk memberitahukan ada anak kecil dari rumah asuh yang tiba-tiba datang ke rumah mereka dan sekarang sedang menonton berita sambil minum susu. Alec merasa bingung dengan perkataan Zoe. Tanpa ingin menjelaskan lebih lanjut, Zoe meminta Alec segera pulang. Begitu Alec sampai rumah, Eli tengah tertidur di sofa karena kelelahan. Karena masih ragu, mereka pun membawa Eli ke rumah asuh untuk mengkonfirmasi semuanya. Di perjalanan, Eli bertanya bagaimana pabrik mainan Alec. Alec menjawab semuanya baik.
Lalu Eli berkata, saat dilanda resesi, ekonomi akan sedikit tersandung. Alec pun bertanya berapa usia Eli. Eli menjawab usianya 7 tahun. Alec makin bingung, dia bertanya lagi bagaimana Eli tahu tentang resesi. Eli menjawab semua orang akan tahu dengan menonton berita di televisi. Zoe merasa Eli sangat lucu. Dia pun bertanya pada Alec apa boleh memilih mengadopsi Eli saja. Tapi kata Alec, mereka perlu berbicara dulu dengan Nyonya Leng. Sesampainya di rumah asuh, mereka melihat ada mobil ambulans membawa Nyonya Leng. Nyonya Jen memberitahu kalau Nyonya Leng terjatuh, kakinya terluka dan kepalanya terbentur. Alec pun kemudian menjelaskan kalau mereka datang untuk menanyakan anak yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Tapi Nyonya Jen tak tahu urusan tersebut karena dia bekerja di bagian keuangan. Namun, setelah melihat dokumen Eli, dia berkata bahwa menurutnya dokumen itu sudah sah. Setelah itu, Nyonya Jen dipanggil untuk menemui petugas medis. Sebelum pergi, Nyonya Jen mengatakan pada Alec dan Zoe bahwa Nyonya Leng tidak pernah membiarkan anak-anak keluar tanpa mensurvei calon orang tua asuh. Tapi, Nyonya Jen berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan Nyonya Leng nanti setelah kondisinya membaik. Akhirnya, Alec dan Zoe membawa Eli pulang ke rumah. Akan tetapi, Alec belum bisa menerima Eli. Di perjalanan pulang, tanpa peduli raut masam Alec, Eli bernyanyi mengikuti lagu yang diputar dan mengajak Alec dan Zoe untuk bernyanyi bersama. Malam harinya, Zoe membuka koper yang Eli bawa. Di dalamnya hanya berisi satu kemeja dan celana. Sebelum tidur, Zoe memberitahu Alec betapa lucunya Eli, seorang anak kecil dengan gaya dewasanya. Namun Alec yang belum bisa menerima saat itu berpura-pura tidur. Karena tak bisa tidur, Zoe duduk di ruang tengah. Eli menghampirinya sambil membawa sebuah buku yang sangat tebal berjudul War and Peace. Dia memberikan buku itu pada Zoe dan berkata kalau buku tersebut bagus. Zoe pun menyarankan untuk membaca buku anak-anak saja. Setelah itu mereka pergi ke kamar Eli. Zoe membacakan dongeng sebelum tidur untuk Eli. Tiba-tiba, Eli bertanya apakah Zoe mau tidur dengannya. Tanpa pikir panjang, Zoe menerima ajakan Eli. Pagi harinya, Zoe terkejut langsung melihat wajah Eli saat membuka mata. Mulai pagi itu juga, Eli memanggil Zoe dengan sebutan ibu. Hari itu, Alex sudah pergi sejak pagi untuk mengurus pinjaman ke bank. Namun bank sudah tidak bisa memberikan pinjaman lagi, mengingat pabrik mainan Alex sedang menurun. Pagi itu, Zoe dibuat terkejut lagi karena Eli sedang menyiapkan sarapan untuknya. Saat sarapan, Zoe ingin mengajak Eli pergi berbelanja beberapa baju santai. Tapi Eli berkata, seorang pria harus terlihat gagah setiap saat. Di kantornya, salah satu pekerja terbaik Alec yang bernama Tom menanyakan bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Katanya, para pekerja ingin tahu mengenai gaji mereka. Tom sudah bekerja sejak awal mulai pabrik didirikan oleh ayah Alec. Alec menjelaskan sebaik mungkin pada Tom bahwa pabrik sedang terkena dampak resesi. Tom pun menjawab, dia mengerti itu, namun dia dan pekerja lainnya perlu memberi makan keluarga. Alec pun memberitahu, uang cadangan terakhirnya sudah digunakan untuk membayar hutang, jika tidak pabrik akan disita. Sebab itu, Alec meminta Tom untuk bersabar sebentar lagi. Tom pun keluar untuk mencoba membicarakan hal itu dengan pekerja yang lainnya. Di rumah, Eli bertanya tentang satu ruangan yang tak pernah dibuka. Zoe menjawab untuk sementara Eli tak boleh masuk ke ruangan tersebut, tapi dia berjanji akan memberitahu Eli suatu hari nanti. Setelah itu, mereka berdua pergi ke taman dekat rumah. Di sana mereka bertemu dengan tunawisma bernama Potts yang selalu menghabiskan waktu di taman tersebut. Ketika Zoe dan Eli hendak pergi, tiba-tiba Potts mengatakan tanggal 15 Mei 2017. Zoe cukup terkejut mendengarnya. Itu adalah hari terjadinya kecelakaan. Zoe bertanya, bagaimana Potts tahu? Potts menjawab, ada banyak orang datang dan pergi ke rumah Zoe di hari itu. Selanjutnya, mereka pergi ke toko buku Zoe. Ibu Zoe sangat senang melihat Eli. Tiba-tiba, Alec menelpon. Zoe dan Eli pun segera pergi ke pabrik untuk menemui Alec. No, not that either. So, No, not everything. Hi. 5
Finally, a man of distinguished taste. Impressive. Sampai di sana, mereka melihat para pekerja berjalan keluar pabrik. Rupanya, para pekerja memutuskan untuk berhenti bekerja termasuk juga Tom. Alec terlihat begitu stres. Pabriknya bangkrut, sedangkan dia masih memiliki hutang. Mainannya kalah saing dengan mainan dari perusahaan besar. Zoe lalu memberi saran untuk melakukan pinjaman lagi dengan ekuitas rumah. Tapi ternyata, tanpa sepengetahuan Zoe, Alec telah menggadaikan rumah. Hal itu membuat Zoe marah. Di luar pabrik, Eli memeluk Zoe yang hampir menangis. Lalu malamnya, Zoe memberitahu kalau besok Eli mulai masuk sekolah. Tapi kemudian Eli bertanya, apakah Zoe masih mencintai Alec? Zoe menjawab, Alec adalah belahan jiwanya. Mereka sudah bersama sejak masih sekolah. Eli bertanya lagi, jadi apa masalahnya? Zoe berkata, dia pikir dia dan Alec sudah melupakan waktu untuk bersenang-senang dan fungsi dari sebuah hubungan. Tiba-tiba Zoe tersadar dia sedang berbicara dengan anak berusia 7 tahun. Dia pun tak melanjutkan bercerita dan mengantar Eli ke kamar untuk tidur. Hari berikutnya, Eli pun mulai bersekolah. Tapi di jam istirahat, entah bagaimana caranya, Eli memesan taksi untuk pergi ke pabrik. Guys, someone order a taxi? Di pabrik, dia membuat Alec yang sedang tidur terkejut dengan mainan helikopter. Alec bertanya, sedang apa Eli di sana? Eli menjawab, dia pikir Alec butuh energi untuk bekerja. Alec mengatakan dirinya baik-baik saja. Eli tak yakin, bagaimana mungkin pabrik yang kosong itu baik. Dia lalu mengatakan kalau sebenarnya produk mainan Alec banyak yang bagus. Alec setuju dengan hal itu, namun masalahnya adalah dia tidak memiliki uang. Setelah mereka berdua pulang, Zoe memarahi mereka. Eli dimarahi karena kabur dari sekolah dan sembarangan memesan taksi. Eli beralasan kalau dia hanya berkeliling seperti yang Zoe minta, dan menurutnya menggunakan taksi lebih cepat dan efisien daripada bus. Tiba-tiba, seseorang memencet bel rumah. Ternyata itu adalah layanan pesan antar makanan China. Lagi-lagi itu ulah Eli. Siapa sangka Alec ternyata merasa senang dengan yang Eli lakukan. Dia terlihat sangat menikmati makanannya, sedangkan Zoe masih tampak kesal. Tastes like Please just ask me next time. yes, okay, so up. Oh, it's really, really good. He's got a point. As far as crispy duck goes, this is pretty good, no? Out later. Setelah Eli tidur, Alec meminta maaf dengan sungguh-sungguh mengenai kesalahannya menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Zoe. Dia berjanji akan segera mencari jalan keluar semua masalahnya. Setelah itu, Alec izin pergi keluar untuk mencari udara segar. Ketika Zoe pergi ke kamar Eli, dia marah melihat Eli memegang sebuah boneka beruang kecil yang dia tahu pasti Eli mengambilnya dari ruangan yang dia larang untuk dimasuki. Setelah dimarahi, Eli pergi ke taman menemui Potts. Potts bertanya bagaimana penyesuaian Eli dengan orang tua barunya. Eli menjawab, mereka pasangan yang baik, meski Zoe sedikit keras, tapi dia yakin dia sangat lembut. Hari berikutnya, Alec bertemu dengan John, pemilik perusahaan yang biasa membeli stok mainan dari Alec. Melihat kondisi pabrik Alec yang sudah kosong tanpa pekerja, John ingin menghentikan kerjasama mereka. Jika Alec ingin menjual pabrik, dia ingin mengajukan penawaran. Tentu saja Alec menolak, dia sama sekali tak ada niatan untuk menjual pabrik ayahnya tersebut. John memberi saran agar Alec bisa memunculkan ide-ide baru agar mempertahankan pabriknya. Alec kemudian pergi ke makam ayahnya. Dia menceritakan bagaimana kondisinya sekarang yang tengah kesulitan menjalankan pabrik. Tiba-tiba, Potts muncul membuat Alec terkejut. Potts berkata, terkadang makam membuat orang menjadi lucu karena berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Potts menunjuk bunga mawar yang tumbuh di dekat makam seseorang. Lalu dia berkata, tak akan ada orang yang mengira sesuatu yang indah ternyata bisa tumbuh di kuburan. Selanjutnya, Alec pergi bermain tenis dengan temannya. Dia bermain sambil bercerita pada temannya tentang tingkah laku Eli.
Temannya kemudian bertanya kabar hubungannya dengan Zoe. Alec menjawab, dia memiliki sedikit masalah. Di saat yang sama, Zoe juga sedang bertemu dengan temannya. Mendengar Zoe sedang memiliki masalah dengan Alec, temannya mengatakan, padahal dulu Zoe dan Alec adalah pasangan yang saling mengerti. Zoe dan Alec kemudian bercerita pada teman masing-masing tentang awal mengapa mereka saling jatuh cinta. Setelah itu, Alec mendatangi Zoe di toko buku. Dia berkata ingin sedikit menghabiskan waktu bersama Eli. Akhirnya, Eli pun dibawa ke pabrik Alec. Di sana, Eli membuat mainan helikopter yang tadinya hanya berjalan maju dan mundur menjadi bisa terbang ke segala arah. Alec bertanya bagaimana bisa Eli melakukannya. Eli menjawab sebenarnya mainan itu sudah bisa terbang ke segala arah sejak awal. Dia hanya merubahnya sedikit. Kemudian, Eli bertanya mengenai gambar yang terpajang di rumah kerja Alec. Alec memberitahu itu adalah Legoland, namun dia mengingatkan agar tidak minta pergi ke sana. Setelah itu, Alec mengajak Eli ke gedung untuk memilih beberapa mainan tua. Dari banyaknya mainan, Eli tertarik dengan boneka Rusia. Alec pun memberikan mainan itu untuk Eli. Beautiful. The Russian dolls. Really? Thanks. Hari berikutnya, Eli begitu bersemangat sambil menggendong tas. Zoe bertanya kemana Eli akan pergi. Eli menjawab, Alec menyuruh mereka untuk menjemputnya di pabrik. Zoe tak pernah merasa Alec mengatakan hal itu, tapi dia percaya saja pada Eli. Sampai di pabrik, Alec begitu terkejut melihat Eli dan Zoe ada di sana. Eli langsung meminta Alec segera pergi mandi karena mereka akan pergi ke banyak tempat. Rupanya, Eli telah merencanakan liburan bersama diam-diam. Tidak ada yang tahu mereka akan pergi kemana. Alec menyetir mobil mengikuti arahan dari Eli. Setelah beberapa lama perjalanan, sampailah mereka di Legoland. Zoe dan Alec benar-benar tidak menyangka mereka pergi ke Legoland. Eli berkata, mungkin saja Alec bisa mendapatkan inspirasi di sana. Mereka bertiga pun bersenang-senang dengan menaiki semua wahana, tidak peduli itu untuk anak kecil atau dewasa. Mereka juga makan es krim bersama. Saat itulah Zoe dan Alec merasa bisa melupakan sementara semua masalah mereka. Dari Legoland, mereka beralih pergi ke tempat untuk bermain sepatu roda. Zoe tahu Alec tak pandai bermain sepatu roda. Hal itu membuat mereka teringat masa lalu. Malamnya, untuk pertama kalinya Eli meminta Alec membacakan dongeng sebelum tidur. Begitu buku selesai dibaca, Eli berkata, bersenang-senang itu bukan hal yang sulit. Lalu Eli memberitahu bahwa Zoe masih sangat mencintai Alec. Berkat Eli, Zoe dan Alec pun berbaikan. Esok paginya, mereka terbangun karena mendengar alunan piano yang dimainkan Eli. Zoe berkata, dulu Alec juga mengajarkan piano pada anak mereka. Eli tak paham apa maksudnya. Akhirnya, mereka pun menceritakan tentang anak mereka kepada Eli. Dulu, Zoe dan Alec memiliki seorang putra bernama Samuel. Ruangan yang Zoe larang untuk Eli masuki adalah kamar Samuel. 2 tahun lalu terjadi kecelakaan yang membuat Samuel meninggal dunia. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka benar-benar berubah karena rasa kehilangan yang begitu dalam. Zoe yang bersama Samuel saat kecelakaan terjadi, selalu merasa bersalah setiap harinya. Setelah bercerita, mereka bertiga mengunjungi makam Samuel. Di sanalah tangis Alec pecah. Malam itu, Alec pergi ke taman dan bertemu dengan Potts. Potts bertanya apakah Alec seorang yang religius. Alec menjawab mungkin dulu iya, sekarang tidak lagi. Alasannya bagaimana dia bisa percaya pada Tuhan yang telah menghancurkan hidupnya. Potts menjawab bisa saja itu semua ujian. Untuk beberapa alasan, manusia sulit untuk melepaskan masa lalu. Potts tak meminta Alec untuk melupakan kenangan.
Hanya saja Alex tak akan bisa hidup dengan masa lalu karena akan membuat masa depannya sama dengan masa lalu. Alex tak akan menikmati masa depan yang indah karena melewatkan hari ini, sebab kebahagiaan di masa depan ada hubungannya dengan saat ini. Ketika makan malam, Eli terlihat asik dengan boneka Rusianya. Alex bercerita kalau dia bertemu dengan Potts di taman. Menurutnya, Potts adalah orang yang sulit ditebak. Eli pun menanggapi. Dia berkata bahwa mereka tak akan pernah tahu isi kepala seseorang. Tiba-tiba, Alex terpikirkan ide untuk mainannya. Alex begitu semangat merancang desain mainannya tapi selalu dianggap jelek oleh Eli. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Eli menyukai desainnya. Alex pun segera membuatnya. Setelah contoh produknya jadi, Alex menghubungi beberapa perusahaan yang akan dia tawari mainan terbarunya. Tak lama kemudian, Alex dan Eli serta dibantu oleh Tom berangkat ke pertemuan untuk mempresentasikan produk terbaru mereka. Begitu percayanya Alex pada Eli, dia menyerahkan Eli untuk presentasi di hadapan semua perwakilan perusahaan. Kemampuan bicara Eli memang sangat luar biasa, bahkan melebihi orang dewasa pada umumnya. Eli dengan lancar memperkenalkan produk baru mereka yaitu Mystery Box. Dia memberitahu bahwa di dalamnya ada 5 mainan besar tanpa memberitahu apa saja jenis mainannya. Semua yang di dalam ruangan tahu bahwa orang sangat senang dengan sebuah misteri. Pada intinya, mereka ingin menjual mainan dengan memanfaatkan rasa ingin tahu orang-orang. Akhirnya, semua perwakilan perusahaan memesan puluhan ribu Mystery Box. Alex yang melihat itu sudah pasti merasa sangat senang. There's nothing like it in Japan. You like to place an order. You certainly have my order, young man. I'm in for 20. Me too. Oh, very well. We'll match it. Untuk merayakannya, Alex pun mengajak Zoe dan Eli bermain bersama. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Alex mengizinkan Eli untuk memanggilnya ayah. Suatu malam, Eli lagi-lagi menemui Potts yang tertidur di taman. Dia memberitahu kalau Alex sudah berubah. Potts merasa senang, tapi kemudian dia membisikkan sesuatu pada Eli. Esoknya, ketika Eli bersama Zoe dan Alex jalan-jalan di taman, dia mengajak untuk menyapa Potts. Kemudian Alex mengajak Potts untuk makan malam bersama di malam Natal. Natal tahun itu, semua orang memburu Mystery Box. Mainan tersebut menjadi mainan yang paling laku di pasaran. Pabrik Alex berjalan lagi, para pekerjanya pun telah kembali. Di malam Natal, selain makan bersama, Potts juga mandi dan diberi pakaian milik Alex. Ketika Potts hendak pergi, Zoe memberinya uang untuk digunakan mencari keluarganya. Merasa Potts masih perlu diperlakukan seperti anak, Zoe yakin Potts mungkin salah satu anak yang terpisah dari keluarganya. Sebelum tidur, Eli memberitahu bahwa arti nama Samuel adalah Tuhan telah mendengar. Zoe baru mengingat lagi hal itu. Eli kemudian bertanya, apakah Zoe percaya malaikat? Zoe menjawab, dia tak pernah memikirkan hal itu. Eli kemudian berkata, akan menyenangkan berpikir ada orang yang menjaga dan mengawasi kita seperti malaikat. Setelah Eli tidur, Zoe memberikan hadiah kotak kecil untuk Alex. Betapa terkejutnya Alex karena hadiah tersebut berisi test pack yang menunjukkan Zoe positif hamil. Diam-diam ternyata Eli melihat mereka berdua. Keesokan paginya, Zoe dan Alex dibuat terkejut dengan hilangnya Eli. Di saat yang sama, mereka juga mendapat telepon dari Nyonya Jen yang memberitahu bahwa tidak pernah ada anak bernama Eli di rumah asuh. Pada dokumen atas nama Eli, baik foto dan informasi lainnya kosong. Zoe kemudian teringat SIM mainan yang mereka dapat di Legoland. Benar saja, saat dilihat SIM mainan milik Eli tak ada foto ataupun nama. Tiba-tiba Zoe teringat sesuatu. Wajah dokter yang dia lihat di rumah sakit dan wajah orang yang membawa Nyonya Leng ke ambulans sama persis dengan Potts. Zoe kemudian membaca surat yang Eli tinggalkan.
Dalam surat itu, Eli meminta Zoe tak mengkhawatirkannya karena dia tahu kemana dia pergi. Eli juga mengatakan kalau meninggalnya Samuel bukanlah salah Zoe. Sebuah hidup diambil dari dunia dengan alasan yang tidak jelas. Itu adalah misteri yang manusia harus lihat isinya. Hal buruk kadang-kadang terjadi juga pada orang baik. Eli meminta Zoe dan Alec melihat kebahagiaan yang akan terjadi di depan. Di akhir surat tertulis, "Dari malaikat kecilmu, Eli." Zoe menangis sepanjang membaca surat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Zoe akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Sedangkan Eli sedang dalam misi barunya untuk menolong pasangan yang lain. Ternyata, Potts, Nyonya Lang, dan Nyonya Jen adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Eli selama ini. Seperti itulah kisah tentang pasangan suami istri bernama Zoe dan Alec yang sedang berusaha untuk memiliki seorang anak. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.